Hellas Verona pertimbangkan rekrut kembali Terracchiano dari AC Milan. Hellas Verona dikabarkan tengah mengevaluasi kemungkinan untuk membawa kembali Filippo Terracchiano dari AC Milan dengan status pinjaman. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio. Filippo Terracchiano yang merupakan produk Akademi Hellas Verona bergabung dengan AC Milan pada Januari 2024. Namun sejauh ini sang pemain belum menunjukkan banyak kesempatan bermain reguler bersama Rossoneri yang mendorong kemungkinan peminjaman kembali ke klub lamanya. Verona sendiri diyakini tertarik untuk memperkuat lini tengah mereka jelang musim baru Serie A, dan kedatangan Terracchiano dinilai bisa memberikan kedalaman skuad sekaligus pengalaman karena ia sudah mengenal atmosfer tim. Belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, namun negosiasi diyakini sedang berlangsung. Jika kesepakatan tercapai, Terracchiano berpeluang besar untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan kembali menunjukkan potensinya. Genoa segera rampungkan transfer Lorenzo Colombo dari AC Milan. Genoa dilaporkan sedang menyelesaikan proses transfer striker muda Lorenzo Colombo dari AC Milan. Menurut laporan dari pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio, kesepakatan antara kedua klub sudah tercapai dan saat ini hanya tinggal merampungkan detail akhir antara Genoa dan sang pemain. Colombo akan bergabung dengan Genoa dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian yang akan secara otomatis berubah menjadi kewajiban membeli apabila beberapa syarat tertentu terpenuhi. Syarat tersebut antara lain adalah Genoa berhasil terhindar dari degradasi di Serie A. Kemudian Colombo mencapai jumlah penampilan tertentu dan mencetak jumlah gol tertentu selama masa peminjamannya. Nilai kesepakatan keseluruhan diperkirakan mencapai 10 juta euro, sebuah angka yang mencerminkan potensi jangka panjang sang pemain. Lorenzo Colombo, jebolan Akademi Milan, sebelumnya sudah menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti Lecce, Monza, dan Empoli. Meski belum mampu menembus skuad utama Milan secara konsisten, Colombo dinilai memiliki prospek cerah sebagai striker masa depan Italia. AC Milan versi Allegri, kombinasi pertahanan solid dan memantikan di depan. Komentator sepak bola senior dari media Spanyol Matteo Bonetti memberikan pandangannya mengenai potensi kebangkitan AC Milan di bawah arahan Massimiliano Allegri. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Bonetti menyoroti pendekatan taktis Allegri yang membawa Milan kembali ke gaya permainan dasar, yakni pertahanan yang solid dan serangan balik yang tajam. Menurut Bonetti, struktur pertahanan yang kuat bisa menjadi fondasi bagi Milan untuk kembali bersaing di level tertinggi. Dalam sistem ini, kreativitas pemain seperti Luka Modric yang akan segera bergabung dengan skuad Rossoneri berperan penting, terutama dalam membebaskan Rafael Leao di ruang terbuka. Rafael Leao yang dikenal dengan kecepatan dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 dinilai akan sangat diuntungkan jika memiliki pengumpan seperti Modric yang mampu membaca pergerakannya lebih awal. Jika skema ini terwujud, Milan berpotensi menghidupkan kembali formula klasik mereka, yakni rapat di belakang dan mematikan di depan. Al Ittihad tawar Bennacer 10 juta euro. Milan diprediksi akan melepas sang pemain. Klub Arab Saudi Al Ittihad dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 10 juta euro untuk mengamankan jasa gelandang AC Milan Ismail Bennacer. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Nicola Sira yang menyebut bahwa tawaran tersebut telah dikirim langsung ke pihak Milan.
Meski nominalnya terbilang tidak terlalu besar, tawaran ini dianggap masuk akal mengingat situasi Bennacer saat ini. Pemain asal Aljazair itu mengalami penurunan performa dan konsistensi dalam beberapa musim terakhir, sebagian besar disebabkan oleh cedera kambuhan yang mengganggu kontribusinya di lini tengah Rossoneri. Kondisi fisik Bennacer saat ini bahkan sempat disorot oleh sebagian fans Milan yang menyebutnya sedang dalam kondisi minus secara kebugaran. Dengan pertimbangan tersebut, banyak yang memprediksi bahwa manajemen Milan kemungkinan besar akan menerima tawaran ini, apalagi jika sang pemain juga membuka peluang hengkang demi menit bermain lebih reguler dan tawaran gaji besar dari Liga Pro Saudi. Bennacer sendiri bergabung dengan Milan pada 2019 dari Empoli dan sempat menjadi pilar penting di bawah asuhan Stefano Pioli, terutama saat meraih Scudetto musim 2021-2022. Namun cedera lutut yang dideritanya pada musim 2022-2023 menjadi titik balik yang cukup mempengaruhi karirnya di Milan. Jika transfer ini terrealisasi, maka Milan berpotensi mendapat dana segar untuk memperkuat lini tengah, sekaligus melepas beban gaji dari pemain yang kini perannya tidak lagi krusial di skuad utama. David Vazquez resmi tinggalkan AC Milan dengan status free transfer. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak kiper asal Kolombia David Vazquez. Keputusan ini memungkinkan sang pemain untuk melanjutkan karirnya di klub lain dengan status free transfer. Vazquez bergabung dengan Milan pada musim 2022-2023 setelah direkrut dari klub Paraguay. Meski sempat menjadi bagian dari skuad Rossoneri, ia tidak mendapat banyak kesempatan bermain dan lebih sering dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan jam terbang. Selama masa kontraknya bersama Milan, kiper berusia 26 tahun itu sempat dipinjamkan ke sejumlah klub Eropa seperti Sheffield Wednesday Inggris, Ascoli Italia, dan terakhir Empoli. Namun ia tetap belum berhasil mengamankan tempat sebagai kiper utama di level atas. Keputusan untuk mengakhiri kontrak ini dinilai sebagai langkah terbaik bagi kedua pihak. Milan dapat merampingkan skuadnya, sementara Vazquez kini bebas mencari klub baru yang mungkin bisa memberinya peluang bermain secara reguler. AC Milan beri bonus untuk Lecce, dorong Camarda dapat menit bermain di Serie A. AC Milan mengambil langkah unik dalam kesepakatan peminjaman striker muda mereka Francesco Camarda ke Lecce. Klub asal kota mode itu dikabarkan menyertakan skema bonus finansial sebagai bentuk insentif agar Lecce memberikan menit bermain yang cukup bagi sang pemain di Serie A. Menurut laporan dari Orazio Comondo dan Gazzetta dello Sport, Milan akan memberikan dua jenis bonus kepada Lecce, yaitu 75.000 euro untuk setiap penampilan Camarda di Serie A dan 100.000 euro untuk setiap gol yang ia cetak. Langkah ini merupakan strategi cerdas Milan untuk memastikan bahwa Camarda, salah satu talenta paling menjanjikan dari akademi mereka, tidak hanya duduk di bangku cadangan selama masa peminjamannya. Dengan insentif tersebut, Lecce memiliki motivasi tambahan untuk memainkan dan maksimalkan potensi sang striker muda. Skema semacam ini menjadi tren baru dalam dunia sepak bola, di mana klub induk mencoba menjaga kontrol atas perkembangan pemain muda mereka sembari memastikan bahwa talenta-talenta tersebut benar-benar mendapat kesempatan untuk berkembang secara kompetitif. Estupiñán catat sejarah sebagai pemain Ekuador pertama di AC Milan. Pemain muda asal Ekuador, Estupiñán, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain Ekuador pertama yang bergabung dengan AC Milan. Kepindahannya ke klub raksasa Italia ini disambut dengan antusiasme luar biasa, tidak hanya oleh fans Rossoneri tetapi juga oleh masyarakat Ekuador. Menurut pernyataannya yang dikutip oleh jurnalis Italia Anto Vitiello, Estupiñán mengaku menerima ribuan pesan dari warga Ekuador yang mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Pesan-pesan tersebut datang dari berbagai penjuru negeri, menunjukkan betapa bangganya masyarakat Ekuador atas keberhasilannya menembus salah satu klub yang paling bergengsi di dunia. Kehadiran Estupiñán di Milan mempertegas komitmen klub dalam membuka peluang bagi talenta-talenta muda dari berbagai belahan dunia. Para penggemar kini menantikan debutnya di Serie A dan berharap ia dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Dengan semangat dan dukungan dari seluruh rakyat Ekuador, Estupiñán siap menorehkan sejarah baru di San Siro. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.